Shalom, jumpa lagi bersama saya Afgan, Alphonse Ganteng. Hari ini kita akan kembali mempelajari mengenai statistika. Kali ini Bapak akan membahas mengenai ukuran pemusatan. Kita sudah ketahui bersama bahwa untuk kompetensi dasar dari materi ini menganalisis data berdasarkan distribusi data, lalu kompetensi dasar keterampilannya menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data. Apa indikator pencapaian kompetensi? Indikator pencapaian kompetensi untuk materi kali ini untuk ukuran pemusatan adalah menentukan nilai ukuran pemusatan, yaitu mean, median, dan modus. Lalu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menghitung mean atau rata-rata hitung, modus atau nilai yang sering muncul, dan median atau nilai tengah, serta menjelaskan makna mean, median, dan modus data tunggal. Karakter apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini? Yaitu kreativitas. Kreativitas dalam hal apa? Kreatif dalam menentukan nilai mean, median, modus, serta maknanya. Sedikit pengantar, dari setiap kumpulan data terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu rataan atau mean, median, dan modus. Ketiga nilai ini tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral karena memiliki nilai yang cenderung sama. Nilai cenderung sama bukan berarti harus selalu sama, tidak. Tetapi pada umumnya sering sama. Misalnya, jika ada data, 4 data, nilai ulangan harian seorang siswa yaitu 5, 6, 6, 7. Maka untuk rata-ratanya kita akan mendapatkan nilai 6. Untuk modusnya kita dapat 6. Dan mediannya kita juga dapatkan 6. Dari mana untuk mendapat semua nilai-nilai itu? Kita akan mempelajarinya satu persatu. Kita akan melihat dulu rata-rata hitung atau mean. Apa itu mean? Mean adalah suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Artinya rata-rata itu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ini saya simpulkan mengenai X1 tambah X2 tambah X3 sampai XA dibagi dengan N, atau dalam istilah matematikanya ada sigma 1 ke N lalu dibagi dengan N. Lalu di situ ada X garis di atas, itu dibaca X bar. Jadi rata-rata, simbol rata-rata yaitu dibaca X bar. Sedangkan sigma itu jumlah seluruh data dan N banyaknya data. Ini rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung rata-rata. Misalnya, hitung mean dari 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6. Ini untuk data tunggal. Nah, untuk mencari rata-ratanya, ini sering kita lakukan. Ya, kita tinggal menjumlahkan aja. Karena rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 8, berarti jumlah seluruh datanya dijumlahkan saja. 6 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 8 tambah 8 tambah 9 dibagi 8 sama dengan 7. Ini untuk rata-rata untuk data tunggal. Bagaimana cara mencari mean untuk data berbobot? Misalnya, tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut ini. Ini tabelnya. Nilai 3 ada 2, nilai 6 ada 3, nilai 7 ada 1, dan nilai 9 ada 4. Untuk menyelesaikan ini, kita bisa tambah satu kolom lagi, yaitu kolom untuk mengali antara nilai dengan frekuensi, sehingga akan terjadi demikian. Ya, ini 3 dikali 2, 6. Lalu kita akan jumlahkan hasil perkaliannya, kita juga menjumlahkan frekuensinya, sehingga untuk mencari rata-ratanya kita akan mendapatkan hasil 67 dibagi 10 itu sama dengan 6,7. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 6,7. Bisa saja kalian langsung saja X bar sama dengan 3 kali 2 tambah 6 kali 3 tambah 7 kali 1 tambah 9 kali 4 dibagi dengan 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4. Sama saja.
Mau dibuat tabel distribusi frekuensi atau langsung menggunakan data tunggal. Oke. Nah, ini untuk data berbobot. Bagaimana cara mencari mean untuk data berkelompok? Ya, misalnya sini. Tentukan rata-rata dari data pada tabel berikut ini. Ada kelas interval 20 sampai 29, berarti panjang interval kelasnya adalah 10. Jadi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berarti ada 10 nilai dalam satu kelas interval. Bagaimana cara mencari rata-ratanya? Kita tambah satu kolom untuk mencari nilai tengah dari interval itu. Ya. Sehingga kita akan peroleh data 24,5, 34,5 dan seterusnya. Itu mencari nilai tengahnya. Setelah kita mendapatkan nilai tengahnya, kita mengalihkan antara frekuensi dengan nilai tengah. Berarti kita tambah satu kolom lagi. Berarti kita kalikan frekuensi dengan nilai tengah. Sehingga akan diperoleh hasil jika dijumlahkan 2695, jumlah frekuensinya itu 50. Setelah didapatkan hasil kali nilai tengah dan frekuensinya dengan frekuensinya, maka kita akan peroleh data untuk mencari rata-ratanya, berarti 2695 dibagi dengan 50. Maka kita akan peroleh hasil rata-rata dari data tersebut adalah 53,9. Oke, ini mengenai rata-rata. Jadi ingat kembali, rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kita coba dengan latihan soal. Suatu keluarga mempunyai 5 orang anak. Anak termuda berumur P tahun, yang tertua 2P tahun, 3 anak yang lainnya berturut-turut, P tambah 2, P tambah 4, dan 2P kurang 3. Bila rata-rata hitung umur mereka adalah 16 tahun, tentukan umur anak ketiga. Berarti anak yang paling bungsu itu berumur P tahun. Anak yang paling tua atau anak yang pertama itu 2P tahun. Sehingga berturut-turut, kalau dihitung dari yang paling bungsu, jadi P tambah 2, P tambah 4, 2P kurang 3, sampai 2P. Oke? Dari yang bungsu ya, dari anak kelima. Sehingga kita bisa menjawab ini. P tambah 2, P tambah 4, 2P kurang 3. Berarti anak ketiga berada pada data ketiga, yaitu P tambah 4. Kita jumlahkan P tambah 2, karena rumus dari mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Tapi kali ini meannya sudah diketahui. Meannya itu 16 tahun. Berarti meannya itu kita ganti dengan 16. Nah, P ditambah P tambah P tambah 2P tambah 2P itu dapat 7P. 2 tambah 4 kurang 3 itu dapat 3. Dibagi dengan 5. Setelah itu kita kali silang. Jadi 16 dikali 5 sama dengan 7P tambah 3. 16 kali 5 itu 80. 7P tambah 3. Kita kelompokkan yang sejenis. Berarti 3-nya pindah. Pindah ke kiri menjadi 80 kurang 3 dapat 77. Berarti P-nya sama dengan 11. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan jika P-nya 11 berarti anak yang paling bungsu atau anak yang kelima itu berumur 11 tahun. Berarti untuk umur anak yang ketiga kita punya rumus P tambah 4 berarti 11 tambah 4 sama dengan 15 tahun. Gampang bukan? Oke. Kita lanjut. Data nilai ujian sebagai berikut ya. 5 ada 3, 6 ada 8, 7 ada N, 8 ada 2, 9 ada 1. Pertanyaannya, jika data di atas memiliki rata-rata 6,5, tentukan nilai N data tersebut. Artinya ada berapa siswa yang mendapat nilai 7? Oke, ada berapa siswa yang mendapat nilai 7? Oke, kita buatkan tabel seperti biasa. Ini nilai frekuensi, kita tambah satu tabel, kita kalikan. 5 kali 3, 15, 6 kali 8, 48, 7 kali N, 7N, 8 kali 2, 16. 1, 9. Kita punya rumus rata-rata, mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Berarti 15 tambah 48 tambah 7N tambah 16 tambah 9,
3 tambah 8 tambah N tambah 2 tambah 1. Meannya sudah diketahui, sehingga kita tinggal menggantikan meannya dengan 6,5. 15 tambah 48 tambah 16 tambah 9 itu adalah 48 tambah 7N, 14 tambah N. 88 tambah 7N itu tidak bisa dijumlahkan karena mempunyai dua suku yang berbeda. Jadi jangan kalian menjumlahkan jadi 88 tambah 7 menjadi 95N. Itu salah. Ya. Setelah dapat ini, kita akan kalikan 6,5 dengan 14 tambah N. Ya. Jadi 6,5 kita kalikan masuk dengan 14 ditambah N. Sehingga diperoleh, ini kita kali masuk sehingga kita akan peroleh hasil 6,5 kali 14, 91, 6,5 kali 6. Sama dengan 88 tambah 7N. Kita kelompokkan yang sejenis, berarti 88 pindah ke sebelah kiri, 6,5 pindah ke sebelah kanan, karena sejenis. Oke, jadi 91 kurang 88 sama dengan 7N. 91 dikurang 88 itu adalah 3, sedangkan 7N kurang 6,5N sama dengan 0,5N. Sekarang, berapakah N-nya? Jadi kita tinggal bagi. 3 dibagi dengan 0,5 sama dengan 6. Jadi, siswa yang mendapat nilai 7 itu ada 6 orang. Oke, kita lihat yang ketiga. Nilai rata-rata ulangan harian matematika dari 28 siswa adalah 6,5. Jika digabungkan dengan 4 siswa yang nilai rata-ratanya 7,3, tentukan nilai rata-rata sekarang. Nah, ini ada penggabungan rata-rata. Awalnya 28, lalu digabung lagi dengan 4 siswa. Kita punya rumus dasar, jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Berarti ini data pertama dan ini data kedua per N ditambah 1. Data pertama 28 siswa dikali 6,5 ditambah 4 kali 7,3. Dibagi dengan 28 tambah 32 jadi 28. Ditambah 4 orang jadi dapat 32. 28 dikali 6,5 didapatkan 182. 4 kali 7,3 29,2 dibagi dengan 32. Sama dengan 6,6. Itulah jawaban dari nilai rata-rata gabungan. Ya, awalnya 28 orang ditambah 4 sehingga menjadi 32 siswa. Oke, berikut nomor 4. Seorang siswa dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih tinggi dari nilai rata-rata dikurangi 1. Tentukan jumlah siswa yang lulus. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Seperti biasa, kita harus mencari dulu rata-ratanya. Karena dikatakan nilai rata-rata dikurangi 1. Berarti kita harus cari dulu rata-ratanya. Bisa dibuatkan tabel. Nih. Oke, kita tambah satu tabel lagi untuk mengalihkan nilai dengan frekuensi. Sehingga diperoleh hasil 459. Maka rata-ratanya 459 dibagi 70 sama dengan 6,56. Syarat lulus lebih tinggi dari nilai rata-rata dikurangi 1. Ingat ya, lebih tinggi dari nilai rata-rata dikurangi 1. Berarti ini rata-ratanya 6,56, kita harus kurangkan dulu dengan 1. Sehingga akan diperoleh hasil 5,56. Berarti siswa yang dinyatakan lulus nilainya harus lebih tinggi dari 5,56. Berarti mulai 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita tinggal menghitung saja. Berapa siswa yang dapat 6, dapat 7, dapat 8, dapat 9, dapat 10. Sehingga kita akan peroleh siswa yang lulus 17 tambah 14, tambah 6, tambah 8, tambah 5, sama dengan 50 siswa. Oke. Nomor 5. Berat Andi ditambah berat Cakra adalah 65 kg. Berat Andi ditambah berat Cakra adalah 63 kg. Dan berat Budi ditambah berat Cakra adalah 94 kg. Hitunglah berat rata-rata ketiga orang tersebut. Bagaimana cara mencarinya? Ya, kita ketahui bersama, kita singkat saja. Kita simbolkan Andi itu A, Budi itu B, Cakra itu C. Kita coba hitung.
A ditambah B sama dengan 65 kg. A tambah C sama dengan 63 kg. B tambah C sama dengan 94 kg. Apabila ketiga persamaan ini saya jumlahkan, maka kita akan peroleh hasil 2A tambah 2B tambah 2C sama dengan 222 kg. Karena semua A-nya ada 2, B-nya ada 2, C-nya ada 2, maka semuanya saya bagi dengan 2. Jadi tinggal A tambah B tambah C sama dengan 111 kg. Yang ditanya adalah berat rata-rata ketiga orang tersebut. Maka tinggal kita bagi 3 aja untuk mencari rata-ratanya. Berarti rata-ratanya sama dengan 111 bagi 3, berarti 37 kg. Itulah rata-rata berat dari ketiga orang tersebut. Oke, kita lanjut nomor 6. Nilai rata-rata dari 5 orang anak adalah 6,4. Jika Sule keluar dari kelompok anak itu, maka nilai rata-ratanya menjadi 6. Kadangkala banyak siswa yang keliru dalam melihat soal ini. Dia tinggal mengurangkan aja. 6,4 dikurang 6 sama dengan 0,4. Berarti nilai yang dibawa oleh Sule adalah 0,4. Itu salah besar. Ya, kita harus menggunakan rumus mencari nilai rata-rata. Ini rata-rata gabungan. Ini rata-rata gabungan rumusnya. Yang tadi itu ditambah. Karena ada yang keluar, maka rumusnya itu dikurang. Menjadi 5 dikali 6,4 dikurang 1 kali X2, 5 dikurang 1. Sehingga 5 kurang 1 itu 4 dikali dengan 6 itu sama dengan 24. 32 dikurang X2. Maka X2-nya 32 kurang 24 sama dengan 8. Jadi nilai yang dibawa oleh Sule setelah keluar dari kelompok itu adalah 8. Itulah contoh-contoh dari kita menentukan ukuran pemusatan yang pertama adalah mean. Sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur atau diurutkan menurut besarnya. Jadi, salah satu syarat dari median untuk mendapatkan nilai tengah, dia harus diurutkan dulu. Nilai-nilainya itu harus diurutkan dari yang kecil sampai besar. Median membagi data menjadi 2 bagian yang sama, sehingga median disebut juga ukuran letak. Jadi, median juga biasa disebut dengan ukuran letak. Saya berikan ilustrasi. Di sini ada gambar, ada orang yang tingginya 175, 150, 170, 167, dan 160. Ada 5 orang. Kalau kita mau mencari nilai tengahnya ini, kita akan dapatkan wanita ini yang tingginya 170 cm. Lalu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah mediannya. Padahal itu salah. Salah satu syarat dari median, dia harus diurutkan dulu tingginya. Mulai dari tinggi yang kecil sampai yang besar. Sehingga setelah diurutkan, maka gambarnya akan berubah. 150 jadi 160, 167. Maka nilai tengahnya adalah si pria yang bermain basket. Yang memegang bermain basket. Ya. Oke. Ini contoh sederhana. Syarat catatan untuk median. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N tambah 1/2. Rumus ini untuk menentukan letak median, bukan menentukan median. Jadi menentukan letak median N tambah 1/2. Jika N ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Seperti contoh di atas tadi ilustrasi. Yang tengahnya itu kan ganjil, datanya kan ganjil 5 orang. Sehingga yang tengahnya itulah adalah mediannya. Lalu, jika N genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung 2 data yang ada di tengah. Ya, ada di tengah. Oke, kita lihat contoh. Tentukan median dari rangkaian data berikut ini. Kalau kita lihat soal ini ada data ganjil, ada 7 data. Berarti kalau kita langsung, kita akan mengatakan bahwa mediannya itu adalah 6. Berarti salah.
Jadi median ini adalah 6, karena 6 ini berada terletak di tengah. Sudah benar? Ya, salah. Karena aturan dari median, ini kan datanya belum terurut ya. Makanya kita harus urutkan dulu. Mulai dari yang kecil. Berapa? 5. Setelah itu 6. Setelah itu 7. Lalu 7. Lalu 8, 9, 10. Setelah terurut, kita cari nilai tengahnya. Yang mana nilai tengahnya? Adalah 7. Berarti mediannya adalah 7. Oke? Gampang bukan? Ya. Bagaimana kalau datanya genap? 7, 8, 6, 9, 7, 10. Nah, kita cari dulu. Atau kita buat dulu urutannya dari yang kecil sampai yang besar. Menjadi 6, 7, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 6 data. Dari ke-6 data ini, mana nilai tengahnya? Ini. Berarti datanya antara nilai 7 dan nilai 8. Maka mediannya kita tinggal jumlahkan aja. 7 tambah 8 dibagi dengan 2. Dapat 7,5. Oke? Gampang kan? Oke. Bagaimana ini untuk data tunggal? Bagaimana untuk data berbobot? Jadi nilai yang dapat 5 itu ada 10, yang dapat 6 ada 9, yang dapat 7 ada 6, dapat 8 ada 7, dapat 9 ada 5, dapat 10 ada 1. Kalau bisa saja kita buat ini. Jadi urutkan saja 5, 5, 5 sampai 10 kali, 6, 6, 6, 6 sampai 9 kali. Tetapi itu kan membutuhkan waktu yang lama. Ya, maka sebaiknya kita menggunakan rumus dengan menggunakan frekuensi median. N tambah 1 bagi 2. Sekali lagi, rumus ini untuk menentukan letak dari median, bukan menentukan median. Saya ulangi, rumus ini digunakan untuk menentukan letak median, bukan untuk menentukan median. Nah, sekarang frekuensinya itu ada, kita hitung dulu ada berapa semua. 38. Jadi 38 tambah 1 dibagi 2 dapat 19,5. Berarti mediannya terletak antara data ke-19 dan data ke-20. Oke. Nah, kita hitung kembali frekuensi di atas ini. 10 tambah 19 berarti ini data ke-19-nya adalah 6. Yang 20-nya di sini 7. Maka mediannya adalah 6 ditambah 7 dibagi 2 dapat 6,5. Oke. Ini gampang sekali. Jelas ya? Oke. Kita lihat ukuran pemusatan yang ketiga, yaitu modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus atau bimodal, memiliki 3 modus atau trimodal, atau lebih dari 2 atau multimodal. Oke ya. Apa itu bimodal, multimodal? Nah, kita lihat dalam contoh. Tentukan modus dari rangkaian data ini. Seperti biasa, untuk gampangnya kita urutkan saja 5, 6, 6, 7. Nah, sekarang, dari ke-7 data ini, manakah nilai yang paling banyak? 7. 7 mempunyai angka 2. Jadi, modusnya adalah 7. Oke ya. Nah, sedangkan B, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 2 nilai. Nilai 6 dan nilai 7. Ini sama banyak. Dan munculnya juga sama banyak. Maka, modusnya adalah 6 dan 7. Inilah yang disebut dengan bimodal. Ya, kalau di sini ada 5 lagi, berarti modusnya 5, 6, dan 7. Itulah trimodal. Oke ya. Itu mengenai modus. Oke, kita lihat latihan soal. Dari 10 kali ulangan, seorang siswa mendapat nilai sebagai berikut. Dari 3 ukuran pemusatan, yaitu mean, median, dan modus, manakah yang menguntungkan jika dipilih untuk menentukan nilai raport siswa tersebut? Oke, nah, pertama kali kita cari dulu, berarti kita harus mencari dulu satu-satu. Berapakah meannya, berapakah mediannya, dan berapakah modusnya. Kita cari dulu
meannya. Nah, meannya itu jika kita jumlahkan, kita dapatkan 82,5. Lalu modus yang sering muncul, nah di sini kita lihat datanya. Manakah yang paling banyak muncul? Ternyata 85. Sedangkan mediannya ya kita urutkan lagi 75, 78, 80. Ini ya, kita urutkan dari kecil sampai besar. Nih. Nah, ternyata nilai tengahnya di sini. Berarti mediannya 82 tambah 82 dibagi 2 dapat 82. Dari ketiga bilangan ini, manakah yang dipakai untuk mengisi rapor? Pasti siswa akan memilih apa? Modus. Karena nilainya yang paling tinggi. Oke, berikut. Data di bawah ini adalah hasil penilaian tengah semester 40 siswa. Nih, pertanyaannya, di antara mean, median, dan modus, manakah yang menguntungkan siswa jika di antara nilai-nilai tersebut dipilih untuk menentukan nilai rapor? Apakah yang mean, atau median, atau modus? Seperti biasa, supaya gampangnya kita buat tabel ya. Tabel. Ini dibuat tabel. Tambah lagi satu tabel untuk mengalihkan nilai dengan frekuensi. Dapat 3130. Maka meannya 3130 dibagi 40 dapat 78,25. Berikut modus. Lihat modus yang paling banyak muncul adalah 75. Berarti modusnya adalah 75. Sedangkan frekuensi median N tambah 1 dapat 20,5. Berarti mediannya terletak antara 20 dan data ke-20 dan data ke-21. Berarti 20-nya itu 75, 21-nya itu 80. Berarti mediannya adalah 75 tambah 80 dapat 77,5. Oke, di sini meannya 78,25, modusnya 75, mediannya 77,5. Dari ketiga ini mana yang dipakai untuk mengisi raport? Semua akan memilih 78,5. Oke. Itulah 3 ukuran pemusatan dari yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat, dan untuk tugas-tugasmu kalian bisa lihat di GC, tugas pemahaman yang ketiga mengenai ukuran pemusatan itu. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Tuhan Yesus memberkati.